relasi one to many ya Om ya? Kemarin baru sampai relasi one to many ya Om? One, ya, one to many. One to many. Oke, kalau gitu kita masuk ke relasi selanjutnya, yaitu relasi many to many. Bentar. Nah, kalau many to many gini Om, kita contohkan saja dia kayak yang ini aja deh. Kalau many to many itu di data di tabel A itu bisa berrelasi banyak data di tabel B. Begitupun sebaliknya. Kalau untuk contoh, yang data bikinin contoh. Kalau di sini contohnya eh, tabel user sama tabel kursus atau tabel mahasiswa dengan tabel kursus. Kayak gitu. Misalkan tabel mahasiswa terus tabel tabel kursusnya itu ada nama kursus. Oke. Nanti ada ID sama kursus name, nama kursus atau nama kursus saja deh. Nama kursus. Nah, di sini nggak ada Om. Kalau many to many, intinya gini, satu mahasiswa boleh memiliki beberapa kursus nggak Om? Boleh kan ya? Ya. Nah, Kursus. Nah, begitupun sebaliknya, satu kursus boleh dimiliki beberapa siswa nggak? Gitu kan Om? ya. Nah, Boleh kan? Nah, ya. di sini kita harus ada tambah satu tabel lagi namanya tabel ini, coba tarik ke bawah dulu. Ada namanya tabel pivot. Tabel pivot itu penghubung antara tabel 1 dan tabel 2. Kenapa harus ada tabel pivot? Karena ini hanya khusus untuk many to many. Selain dari ini nggak perlu, cuman tabel ini aja. Nah, penamaan tabelnya itu bisa gabungan dari nama tabel ini. Ini biar nggak, ini gini aja Om. Ini namanya aja. Biasanya penamaan tabelnya itu kan penggabungan antara dua tabel ini. Nanti bisa Ya. many to many. Jadi tabel pivotnya itu uh, mahasiswa underscore kursus. Nah, kayak gini Om. Boleh gini juga. Kayak gini. Dia kan terdiri dari dua kata. Nah, tapi itu bentukannya camel case. Camel case itu awalnya huruf kecil. Kalau dia terdiri dari lebih dari satu kata, kata berikutnya itu awalan hurufnya huruf besar. Biasanya seperti itu, Om. Untuk penamaannya Membedakan itu gitu ya. ada tiga setahu ya. Penamaan di programming itu seperti camel
case. Ada namanya camel case kayak gini Om. Ada namanya mengenal 4 macam gaya penulisan case. Ada 4. Itu saya lupa sih. Camel case, snake case. Nah, ini snake case. Kalau snake case, kalau dia terdiri dari 2 kata, misalkan Om membuat penamaan apalah gitu, penamaan tabel, penamaan file, kayak gitu, itu ada beberapa case atau kasus yang dipakai. Ada snake case. Kalau snake case, dia misalkan penamaannya itu terdiri dari 2 kata. Setiap awalan katanya itu huruf besar. Ada juga yang namanya camel case. Camel case itu camel itu kan apa namanya? Unta. Nah, jadi dia awalannya huruf kecil. Kalau ada 2 kata atau lebih kata berikutnya awalan katanya itu huruf besar, huruf kecil lagi. Itu seterusnya. Contoh, nah ini camel case, ini snake case. Ini camel case, ini camel case, ini camel case. Terus ada lagi kebab case itu pakai strip. Tapi ini untuk penamaan kelas sih, kelas kayak CSS kemarin. All caps ini maksudnya huruf besar semua. Nah, kurang lebih gitu, Om. Ini penambahan aja sih. Kalau Om mau bingung untuk penamaannya gimana. Nah, kita pakai yang cara apa tadi? Underscore. Kalau underscore itu masuk ini. Ini penamaan tabel ya. Penamaan tabel, betul Om. Penamaan tabel. Nah, oke. Ini disebut namanya ini pivot ya Om ya. Pivot. Kalau Om nanti lupa. Tabel, kalau ada Om dengar tabel pivot itu artinya tabel penghubung. Jadi untuk menghubungkan dua tabel yang bentukan tabelnya itu many to many, biasanya seperti itu. Ini tabel pivot kayak gini tulisannya Om. Nama tabelnya ini ya Om ya, bukan yang ini. Ini penyebutan nama tabelnya ini apa gitu loh. Nah, untuk tabel pivot itu adanya, sorry saya lupa mana tadi. Nah, di sini ada primary key, user ID, user key. Ada 2. Nah, tapi sebenarnya bisa 3 sih. Jadi kita kasih 3 ID, 1 untuk primary key. Ingat, untuk satu tabel itu biasanya harus ada primary. Untuk satu tabel itu biasanya harus ada primary. Tapi mungkin ada juga beberapa perusahaan itu untuk tabel pivotnya itu nggak ada primary-nya gitu. Yang ada itu foreign key dari mereka ini. Jadi yang foreign key-nya tabel ini itu masuk ke sini, yang ini masuk ke sini gitu Om. Ini nim, ini foreign key. Kalau Om bingung ini nim, misalkan nim ini ada di tabel lain juga, ya udah nim mahasiswa kayak gini, boleh. Ini FK atau foreign key dari sini. Berarti ini ID kursus. Nah, kayak gini Om. Nah, contoh tabel mahasiswanya kan seperti ini. Kemudian di tabel, ini nggak usah pakai tabel, gini aja. Ini bukan tabel buku, tapi tabel kursus. Nah, misalkan di tabel kursus kan ada, oh ya ID nggak perlu sih. ID nggak perlu sih. Ini di tabel, oh iya, kalau nggak salah ini ID nggak perlu sih.
Udah buang aja. Nah, kayak gini Om. Anggap nggak ada. Tapi kalau Om mau tambah primary key boleh juga sih. Nanti apa bedanya nanti saya kasih tahu Om. Ini tabel kursus, misalkan kursus itu kan ada ID. Terus ini ada nama kursusnya. Nama kursus. Ya, nama kursus. Kursus. Nah, untuk ID pertama, misalkan nama kursusnya itu uh, full stack developer kayak gini. Kursus kedua itu uh, teknik komputer mungkin. Komputer. Kursus ketiga mungkin apa ya? Ada saran nggak Om? Apa ya? Kursus yang biasa orang ada bahasa Inggris mungkin? Bahasa Inggris. Ada masukan lagi nggak Om? Misalkan apa gitu? Kita sampai 4 aja deh. Bahasa Arab. Bahasa Arab boleh. Ya, oh ya, boleh. Bahasa Arab. Ini bahasa Arab mungkin. Bahasa Arab. Nah, kayak gini. Misalkan Om Tommy ngambil kursus full stack, terus Om Tommy ngambil kursus bahasa Inggris juga, misalkan. Bahasa Inggris bukan di sini, di sini. Terus Om Tommy ngambil apa lagi? Misalkan Om Tommy ngambil 3 Bahasa Arab. bahasa Arab satu mungkin. Ini. Oke, nah kan kelihatan nih. Kemudian Mas Andri mungkin cuma ngambil satu, misalkan. Dia cuma ngambil teknik komputer aja mungkin. Kemudian, berarti ini cuma satu. Yang Tita mungkin ngambil dua, bahasa Arab satu, bahasa Inggris satu, misalkan. Bahasa Inggris di sini. Nah, kurang lebih kan kayak gini. Om Tommy ngambil 3 full stack developer, satu bahasa Inggris sama bahasa Arab misalkan. Mas Andri ngambilnya satu teknik komputer doang, kemudian Tita dia ngambil dua. Nah, untuk bisa melakukan ini, oh ya, ada yang salah, ada yang kurang. Kemudian full stack ini mungkin ada yang ngambil dua. Di sini juga sudah kelihatan nih Om. Tapi panahnya ini bisa balik arah sih, tapi nggak apa-apa. Di sini Om bisa kelihatan ini. Untuk bahasa Inggris kan yang ngambil ada 2 orang nih. Eh, Om Tommy sama Tita, ya kan? Berarti ini panahnya. Oh, berarti bedanya kalau manajemen ini panahnya itu dua sisi gitu lah ya. Iya, iya betul. Ini panahnya harusnya 2, sorry. Ini mana ya? Kalau yang ini, coba kita pakai yang ini. Sebenarnya panahnya nggak masalah sih, cuman uh, Untuk kenapa memahami harus aja ya. dua ini biar biar ketahuan aja bahwasanya ini mini to mini gitu aja sih. Ini warna Oke. merah, warna merah. Nah, Om Tommy satu lagi, berarti ini bahasa Inggris. Terus satu lagi bahasa Arab misalkan. Kemudian warna hitam.
Ini cuma satu, teknik komputer. Warna hitam, ini warna biru. Bahasa Inggris, bahasa Arab. Oke, biar jelas mungkin Om Tommy tambahin satu lagi, dia ngambil dua juga. Dia ngambil full stack satu sama Mas Andri sama teknik. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini kita jauhkan sedikit. Ini warna biru. Nah, di sini Om kan ada kelihatan eh, sorry. Ini sorry bukan. Assalamualaikum, Om John. Ah, Om John. Waalaikumsalam. di rumah Andre. Mas Ya, John. Mas Andri, masuk Mas. Ya, ini saya Oke. nyimak dulu aja ya. Belum bisa Boleh, buka boleh, laptop, boleh. ada Nggak bocah. apa-apa, nggak apa-apa. Nah, saya Nggak nyimak dulu apa-apa. aja ya. Hmm. Oke, oke. Oke, Nyimak Om. sambil perhatiin Mas. Andre. Ya, ini pas. Oke, Yuk. oke. Jadi, di kasus many to many, kita bisa lihat, pokoknya satu data, ini data ya, atau row, satu data di tabel mahasiswa, itu bisa memiliki beberapa data di tabel B atau tabel kursus. Begitupun kebalikannya. Di tabel kursus itu bisa memiliki beberapa data di tabel mahasiswa. Gitu. Cara lihatnya coba dicontohin. Contohnya data Om Tommy itu kan memiliki atau berrelasi ke tiga data tabel kursus, yaitu tabel yang datanya itu full stack, terus dia memiliki Om Tommy memiliki kursus bahasa Inggris, terus Om Tommy juga memiliki kursus bahasa Arab. Kemudian contohnya tabel khusus itu berrelasi ke banyak data tabel mahasiswa, itu juga bisa lihat contohnya di sini. Bahasa Inggris kan memiliki dua atau berrelasi ke data tabel mahasiswa. Itu ke data Om Tommy satu bahasa Inggris, ke data Tita satu, kan ada tuh dua nih. Ya. Di bahasa Arab juga ada dua juga, ke Om Tommy sama ke Tita. Gitu Om. Nah, sebenarnya ini nggak perlu dikasih warna kali ya. Soalnya dia many to many, jadi ini bukan milik ini, tapi ini bisa dimiliki di beberapa data di tabel ini juga. Oh dia udah kita bikin hitam aja. Hitam aja. Nah, kayak gitu, Om. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, tapi di many to many itu agar seperti itu bisa terjadi, itu harus ada tabel penghubung, tabel pivotnya gitu. Seolah-olah ini di tengah, ini di tengah nanti gitu Om. Jadi ini berrelasinya ke sini nanti datanya. Makanya di sini nggak ada foreign key-nya, foreign key-nya di tabel pivot gitu. Sebagai penengahnya gitu ya. Iya, gitu Om. Misalkan di sini di tabel pivot itu kan foreign key-nya doang. Tabel pivotnya itu penamaan tabel pivotnya itu gabungan dua tabel ini. Mahasiswa kursus. Biasanya seperti ini Om. Di tabel pivot itu kan cuman ada dua field tuh. Oh, yang di atas nggak ke copy. Z dulu. Ini di copy.
mahasiswa kursus. Kemudian di sana kan cuma ada foreign key-nya doang. Ini foreign key juga, FK. Nah, di sini untuk Om Tommy itu kan 13.001 itu berelasi ke 1. Oke. Ini tadi NIM mahasiswa kepanjangan. Oke, ini kalau kursus itu adanya ID. Nah, ini ID kursus, ID kursus. Dia ID kursus itu berelasi dengan Om Tommy tadi berelasi dengan ID kursusnya 1. Terus 13 Om Tommy lagi 13.00001 itu berelasi lagi dengan bahasa Arab, ID-nya 3. Bahasa Arab Nah, 4. oh ya, Oh, bahasa itu Arab ada 4, bahasa ada Inggris. ada 3 tadi ya, 1, 3 sama 4 ya. Betul. Ini emang kurang kelihatan. Ini Ya, ya. cara sembunyiannya gimana? Nah, kayak gini nih. Oh, nggak bisa. Ini bisa. Nah, ada kelihatan Om? Nah, Om satu lagi 13.000.1 itu memiliki kursus satu lagi itu bahasa Arab 4. Nah, kayak gini. Kemudian untuk Mas Andri itu ada 2, full stack sama teknik komputer. Full stack itu ID kursusnya 1, sama teknik komputer itu 2. Berarti ini Mas Andri itu kan 13.002. 13.002 ID kursusnya itu 1. Terus satu lagi ini dipanjangin dulu. Mas Andri itu full stack 1, satu lagi teknik berarti 2. Nah, terakhir itu Tita. Tita itu dia memiliki kursus bahasa Arab sama bahasa Inggris sama bahasa Arab, ya berarti 3 dan 4. Jadi ini 003, ini 3, ini 3 dan 4. Nah, berelasinya nanti ke sini lagi, panahnya nggak ke sini, tapi nggak perlu pakai panah di sini lagi. Sorry ya, nggak perlu pakai panah lagi sih. Nah, kurang lebih kayak gini Om. Dia otomatis berelasinya di tabel ini doang, nggak perlu kelihatan panahnya lagi. Tapi kalau mau kasih panahnya boleh, tapi seolah-olah seperti ini, tapi sebenarnya relasinya di sini. Gitu. Mungkin agak bingung, tapi pas prakteknya harusnya paham sih. Ini hanya berlaku untuk many to many. Oke. Sebelum ke praktek,
Om Tommy, Mas Andri ada pertanyaan? Mas, Saya yang paham. Mas John, yang Ah, ah, mahasiswa kursus, tabel mahasiswa kursus itu berarti tabel kayak semacam pivot gitu ya? betul, ini tabel pivot, betul ini Yang penghubungnya. tabel pivot, betul tabel penghubung, betul. Jadi, Siap, kopi-kopi. ah, jadi di sini di tabel kursus ataupun di tabel mahasiswa itu nggak ada foreign key untuk mereka berdua ini. Tapi kalau mungkin ada foreign key tapi dari tabel lain kalau dia berrelasi ke tabel lain. Dan itu sifatnya one to many atau one to one. Tabel pivot, ingat, tabel pivot hanya berlaku jika dia many to many. Berarti table pivot itu foreign key semua ya isinya ya? Betul, tapi kalau tambahin ID boleh. Bedanya nanti kalau nggak ada ID sama ID, nanti pas saya bikin ada kelihatan nanti, Mas. Kalau nggak salah, kalau dia ada ID itu ngeditnya gampang, identifikasinya gampang di tabel pivot. Tapi kalau nggak ada, identifikasinya nggak bisa, nggak segampang biasanya. Eh, mau nggak mau, Tanda pengenal juga ya? betul di tabel itu gitu. Tapi mau nggak mau, karena ini hanya fungsinya tabel pivot, ya udah identifikasinya berdasarkan salah satu tabel ini doang gitu, gitu sih, Mas. Om, Oke, Oke. Om Tommy ada pertanyaan Om? enggak ada. Enggak. Nah, sekarang kita coba langsung ke praktek. Mungkin Om Tommy, Mas Andri tanya data yang biasanya many to many mungkin ya. Ada contoh lain nggak? Banyak, ada. Salah satunya kemarin saya sebut, misalkan aktor dengan film. Tabel aktor kan menampung data-data aktor, ya kan? Tabel film kan menampung data-data film kayak judul film, tahun terbit atau tahun pembuatan kan gitu. Kalau aktor kan nama aktornya siapa, jenis kelaminnya apa kan gitu. Nah, satu aktor boleh nggak dia berperan di beberapa film? Boleh dong, ya kan? Hmm. Nah, satu film boleh nggak memiliki beberapa aktor? Ya tentu, kan gitu. Nah, sama kayak Hmm. gitu. Sama kayak buku juga, penulis sama buku. Satu penulis boleh nggak memiliki beberapa buku? Boleh. Satu buku boleh nggak ditulis beberapa penulis? Boleh juga kan? Kan kadang gitu. Gitu sih Om. Nah, kita masuk ke prakteknya langsung. Ini yang data seperti ini nanti yang paling enak pakainya nanti kalau kita sudah pakai framework, salah satu framework bahasa pemrograman. Karena kita mau belajar PHP, kita pakai Laravel. Nah, kalau kita udah pakai Laravel, nanti enak cara membedakannya nanti kelihatan tuh. PI. Oke, ini Om Tommy langsung praktek, kalau Mas Andri kan nggak buka laptop. Om Tommy langsung praktek boleh. Kalau gitu coba Om Tommy Oke. bikin dua tabel dulu Om. Apa namanya? Tabel kursus satu, kemudian tabel pivotnya satu. Ini tabel pivot ya. Tabel pivot ini tabel pivot penamaan tabelnya ini doang, bukan penyebutan tabel ini doang. Kalau nama tabelnya tabel mahasiswa underscore kursus harus seperti itu. Oke Om, silakan dibikin dulu Om. Kursus berapa? 3 ya? Berapa kolom? Kursus tadi 4 Dua tadi ya? dua Oke. field Nah, Om. nah, yang kursus tadi. Kursus tadi 4 kan ya? Yang apa? Bootcamp itu kita. Datanya. Oh iya, Ya. ini datanya ada 4. Betul. Om bikin ini dulu, kalau sudah baru masuk ke ininya, datanya, boleh. Berarti kursus kolom-kolomnya 4 ya? Saya bikin ya? Kolomnya Om atau gimana? Iya, kolom kolom kan ya untuk ngisi datanya?
Bukan, kalau kolom Oh, ini fill. Bukan, ini 2 Om. Untuk kursus itu 2. Kan 2 field nih. 2. Prime ID 1, nama kursusnya 1. sorry. Datanya baru nanti detailnya. ID, ID sama nama khusus. Apa namanya? eh auto increment boleh, biar nggak susah-susah nginput. Auto increment aja boleh. Atau increment yang mana itu? Saya. Gimana Om? Auto increment yang mana itu? Auto increment. Mm-mm. Auto increment ada ketemu apa gimana Om? Ini AI, dia simbolnya AI, Oh, ah, checklist. Kalau udah Om checklist, dia auto atau otomatis sudah jadi primary key itu. oke. Dengan syarat tipe datanya harus integer. Hmm. Kemudian ini kan ID. Untuk nama kursusnya varchar aja. Nama kursus, nama kursus. Ini varchar aja. Ini kasih aja 255 nggak apa-apa. Ini auto increment. Nah, dia auto jadi primary. Kalau sudah, klik save. Kalau sudah Om, bikin satu lagi tabel ini, tabel pivot. Nama tabel pivotnya ini ya Om, mahasiswa kursus. Kok kursus, sorry. Kayaknya kurang. Kalau sudah, kasih tahu Om. Sama ID sama, tapi yang kursus ID sama name juga tadi ya. ID kursus ini ya, name mahasiswa. Iya, betul. Sebenarnya kasih NIM aja boleh, tapi ini Hmm. saya kasih biar jelas aja NIM ini dari mana gitu. NIM ini dari Hmm. sini. Gitu. Ya udah kasih aja NIM underscore mahasiswa. Oh, ya, itu yang name satu lagi yang bawa jalan kayak di kursus saya ngapain. Kalau name kan satu. Ya, jadiin foreign key Om udah masih ingat kan yang kemarin, yaitu jadiin indeks. Udah Om? Udah sampai sini? Keduanya dijadikan indeks ya. Iya, betul. Udah Om? Oke, Hmm. belum. Tunggu Ya, dulu.
Oke. Udah. Kalau sudah Om. Sekarang Om coba isi di tabel kursus seperti ini. Ada 4 data. Ada full stack, ini komputer, kan tapi kom. Ini Bro yang rusak. Dan juga beberapa pelanggan kamu itu yang setelah berbahas mengatakan dia nggak ada masalah kan. Jadi sepertinya ini Bro yang sama dengan yang sebelumnya ya kan juga sempat bahas dia dengan hubungan yang seharusnya tertangkap kayak ini Bro yang menakjubkan sekali ide seorang bapak-bapak sakti. Dia berhasil memanfaatkan tong-tong bekas menjadi bangunan apung multiguna dengan asam urat di debu dan dia dapat dengan mudah mendorong sejumlah tong ke dalam bangunan apung. ID kosong ya? Bapak-bapak sakti. Gimana Om? ID-nya diisi angka 123 atau kosong ya? Yang di tabel kursus. Nah, Itu iya. di tabel kursus Om kan udah jadikan ID-nya tadi auto increment kan. Nah, kalau dia auto increment nggak usah diisi, kosongin aja Om. Oke, sudah. Udah Om? Sudah. Nah, kalau gitu saya coba bikin dulu. Ini tadi udah untuk tabel kursus. Sekarang saya bikin tabel pivot. Tabel pivotnya berarti mahasiswa kursus. Tadi 2 field. Sorry, di sini. 2 field. Yang pertama itu NIM. Yang kedua itu ID. ID kursus. Ini NIM mahasiswa. Oke. Sebelumnya ini saya pastikan dulu NIM itu tipe datanya apa. Kalau Om lupa boleh diubah lagi, mungkin saya lupa kasih tahu tadi. NIM ini di tabel mahasiswa tipe datanya berapa, apa, terus length-nya berapa atau karakter. Nah, ini varchar. Berarti ini varchar. Kemudian dia 50 kalau tidak salah, nih 50. Screen saya masih kelihatan kan, Om? Ya, kelihatan. Oke. Kemudian di tabel kursus ID-nya tadi itu apa? ID-nya itu integer 11. Auto increment. Berarti kasih aja integer, udah. Dia otomatis 11 di sini nanti. Kalau mau kasih 11 juga boleh. Udah. Nah, di tabel pivot boleh ditambahin ID, boleh enggak? Sementara kita coba nggak usah tambahin ID. Bedanya apa? Nanti coba lihat. Oke, kita save. Oh ya, lupa. Harusnya ini jadiin foreign key. Jadi di sini saya jadiin foreign key. Index. Oke. Kemudian di sini index juga. Nah, kalau sudah Om, kita coba relasikan ini Om. Kayak kemarin,
caranya sama kayak kemarin, balik dulu ke database-nya di sini. Kemudian ambil designer. Oke. Kemudian tampilin dulu, karena setiap ada tabel baru dia nggak tampil. Checklist. Udah. Kemudian boleh disusun. Ini boleh susun terserah seperti apa. Disusun dulu Om. Kalau sudah kasih tahu Om. Mungkin ini di sini aja kali ya, biar rapi. Hujan. Itu bunyi apa? Air. Oh ya, sekali lain mah. Lah yang masuk belum? Tapi keyboard, remote. Oh, enggak ada apa-apa. Ya, kasih. Mas Andri sambil nunggu, Mas Andri ada pertanyaan nggak, Mas? Oh, lagi nyimak aja kali ya. Oh ya, udah nggak apa-apa. Relationship. Nah, Udah Om? Oke. udah Kalau sudah, Om udah coba relasikan ke tabel sini. dihubungkan ya NIM dengan NIM bagian mahasiswa gitu ya. Nah, Berarti mahasiswa di NIM primary ya. betul. Coba dulu Om. Caranya berarti kalau dari saya gini, tabel mahasiswa kan ke sini. Relasinya ke sini ya Om, Terus ya ke tabel ya, pivot, jangan ke sini ya Om. Jadi dari sini kita masukkan ke sini. Cascade. Bisa nggak? Ya, tuh. Kemudian tabel kursus juga ke sini, ID-nya masuk ke ID sini. Sini, sini. Cascade. Nah, kurang lebih kayak gini ya dia Om. Tapi biar lebih jelas mungkin ya udah saya kasih ini di tengah. Mas, Nah, kayak gini Om. kalau yang ID kursus sama table kursus itu kenapa ini ya? ID kursus mahasiswa kursus warnanya ungu. Ya warnanya Ungu ini apa biru? biru, ungu, biru ya. Biru kalau nggak salah. Nah, ini kalau nggak salah karena tipe datanya integer kalau nggak salah sih. Sebenarnya nggak masalah karena tipe datanya integer. Atau kenapa yang ini hijau ya kan? Karena dia sumbernya dari satu primary Satu ya kan. Kalau ada tabel lain berrelasi ke tabel lain juga, ini misalkan berrelasi ke sini. Ini bisa jadi warnanya merah, bisa jadi. Maksudnya itu hanya dari ininya aja sih, dari apa namanya? PHP admin aja. Bahwasanya yang hijau ini adalah primary-nya itu NIM yang ada di tabel mahasiswa. Gitu. Coba lihat di tabel NIM ya? Mahasiswa. Iya betul. Di NIM ini kan udah ada 3 relasi nih. Ke sini satu, ke sini satu. Itu pun warnanya sama. Makanya warnanya dikasih ini. Untuk mengidentifikasi bahwasanya ini primary key-nya itu NIM dari tabel mahasiswa. Gitu sih. Bisa jadi ini di Mas Andri bisa jadi ini warnanya merah, bisa jadi. Kalau di tempat saya sekarang hijau kebetulan. Kemarin sih hijau sih, kemarin nyoba hijau. Berarti sama. Mungkin untuk relasi pertama itu warnanya hijau. Kalau Mas Andri coba relasi pertamanya bukan ini, tapi dari kursus ke sini dulu, mungkin ini yang hijau, ini yang biru, mungkin bisa jadi. Gitu. Itu doang sih. Kirain ada beda fungsi atau apa gitu. Enggak.
Tapi pertanyaannya bagus. Kalau dulu saya juga bingung kayak gitu sih. Tapi saya dulu nggak berani tanya, hanya belajar sendiri. Tapi bagus, bagus, Mas. Harus ditanya. Kalau bingung Siap, siap. tanyain. Mas Gitu. John, yuk. Kadang saya juga nggak tahu juga kadang. Nah, kadang dari nggak tahu, saya pun cari tahu, jadi tahu jadinya gitu. Bagus sih. Tahu. Iya, Oke, mantap, mantap. oke, Mas. Oke. Om Tommy gimana? Udah bisa, Om? Ini saat menghubungkan kursus sama pivot muncul ini. Please select Nggak the bisa. primary key. Coba, Apa tuh? oke. Coba share screen, Om. Coba lihat, Om. Kan waktu menghubungkan kursus di tabel kursus ke pivot ya. Heeh, Ini kan berarti kan betul. ini kan. Ini klik-klik kan muncul begini apa tuh? ID-nya, ya, Om klik ID-nya, jangan namanya yang diklik. Salah. ID ini ya? ID-nya. Nah, klik ID-nya. Ya, betul. Oh, Nah, sekarang foreign key-nya. ke sini ya. Nah, betul. Harus field-nya yang diklik, Om. ID-nya yang klik-klik, ID kursus. Terserah di baris mana, yang penting di baris itu. Nah, gitu. Tadi Om kliknya itu di nama kursusnya, makanya dia nggak mau. Nah, gitu Om. Nah, ini berantakan karena belum Om save. Harusnya susun dulu, baru di save. Jangan di reload dulu Om, disusun dulu, save, baru reload. Tapi Ngikut nah ya gitu. Om. Nah, dari dulu baru bisa dia disusun. Oh gitu. Iya, iya, iya. Ngebug itu. Di sini. Boleh. Kalau Om mau rapi, tabel pivot mungkin di tengah atau di mana gitu ya, biar kelihatan dia di tengah gitu. Di tengah antar mahasiswa ya. Boleh. Nah, kayak gitu, boleh kelihatan. Itu coba di samping kanan Om yang profil. Tarik. Ya, Dan kanan samping sini. kanan, ya sejajar dengan mahasiswa. Nah, kayak gitu Om. Nah, betul. Yang telepon juga mungkin di sejajar profil. Nah, kayak gitu Om. Di sini ya. Ya, di situ aja Om. Nah, gitu. Di kelihatan tuh. Nah, kayak gitu Om. Dah, Save di ya. save dulu Om. Nah, sebenarnya kalau berantakan sih nggak masalah juga kalau mau berantakan, tapi biar lebih gampang untuk bacanya nanti disusun aja gitu sih. Nah, kalau sudah sebelum lanjut, Om Tommy ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, nggak ada. Oke, kita Cuma lanjut. ketika milih itu jangan milihnya di ID-nya itu ya. Kalau nggak ada ini di. Betul, betul. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang Cara. mana tadi? Saya coba Sebentar. share screen lagi ya Om. Oke. Screen saya sudah kelihatan belum Om? Udah? Ya, sudah. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke real case-nya. Tadi contohnya gini, Om Tommy itu memiliki kursus ada 3, yaitu full stack, sama bahasa Inggris, sama bahasa Arab. Oke, caranya kita inputnya itu di tabel pivot. Oke, input relasinya itu di tabel pivot. Tabel pivot, mana tabel pivot? Ini mahasiswa kursus. Insert dengan syarat kedua data di tabel mahasiswa sama di tabel kursus itu datanya udah ada dulu Om.
Om udah input tadi ya? Oh ya, kalau saya belum, berarti saya input dulu. Ada berapa data tadi? Ada 4. Full stack developer, teknik, oke. Ini full stack web, misalkan, atau samain aja. Developer. Untuk yang kedua itu teknik komputer, yang dia ada 4. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab, misalkan kayak gini. Sudah, go. Jadi di tabel mahasiswa dan di tabel kursus itu dianggap tabel induknya gitu, atau tabel master, biasanya disebut seperti itu. Nah, di tabel pivot atau tabel mahasiswa kursus, baru kita pilih, kita mulai dari Om Tommy. Om Tommy kalau di tempat saya, Om Tommy itu ID-nya, kalau Om mau ganti dengan ID-nya dengan sesuai dengan ini boleh. Saya coba ganti, bisa nggak ya? Biar nggak, tapi nggak ganti juga nggak apa-apa sih, dengan syarat tahu namanya gitu. Ya udah, kita nggak usah ganti. Om Tommy di sini itu 3123. 3123 ini itu berrelasi ke 1, ke 3, ke 4. Oke. 1. Nah, ini ada nih. Ada namanya. Ke 1. Om Tommy lagi. Ini. Kedua. Terus tambah 1 lagi. Om Tommy. Keempat. Oke, kita kirim 1 dulu mungkin biar nggak bingung. Oke, Om Tommy langsung praktek boleh. Atau gini. Om Tommy bisa kira-kira Om bikin seperti itu, Om, input data di tabel pivotnya? Saya bisa antar coba. Oke, coba Om. Sekarang saya coba untuk yang data kedua itu Mas Andri. Mas Andri itu ada berrelasi kedua data, yaitu yang 1 sama 2. Oke, Mas Andri di sini di tempat saya itu 1824. 9124. Oh, sorry, berarti itu Mas Andri tadi ya. Oke, berarti itu salah tadi, mau nggak mau saya hapus dulu. Saya hapus dulu, ini salah. Senang 124 itu Mas Andri. Ini salah. Nah, ada kesalahannya di sini nih. Om, Mas Andri, sorry. Saya kasih tahu sedikit, Om. Kelemahannya, ini kan ada saya input salah nih, ya kan? Sebenarnya 1824 itu kan Mas Andri, ya kan? Harusnya ini Om Tommy, ya kan? Kelemahannya di sini kan nggak ada ID, ya kan? Untuk saya nge-delete atau nge-update itu agak susah secara UI, secara klik-kliknya nggak bisa. Kalau ada ID atau primary key di tabel itu, misalkan tabel mahasiswa, ini ada nih Om, ada tombol edit, ada tombol delete, ada kan? Atau kalau saya mau ngedit kan tinggal double klik nih, edit. Nah, tadi kalau untuk Om Tommy kan 13.000.1 misalkan. Nih. 13.000.1. Tuh. Nah, kan bisa. Di tabel pivot itu kan nggak ada ID kan. Nah, ini nggak bisa saya klik gitu Om. Nah, susahnya di situ.
Kalau nggak ada primary key-nya, sorry. Kalau nggak ada primary key-nya di tabel itu, agak susah untuk Kalau salah input, ngeditnya atau gitu ya. betul, betul. Nah, gitu Om. Nah, mau nggak mau Terus saya harus mengeditnya itu, ya udah pakai SQL. Nah, itu kelemahannya. Jadi mumpung kelihatan, nah kalau Om mau tambahin jadi ada primary key di tabel pivotnya boleh. Gitu Om. Ini mau nggak mau saya delete-nya di sini nih. Delete from, nah udah. Itu aja sih Om. Oke, silakan dilanjut Om, boleh. Tuh. Udah, saya samakan aja. Mas Andri itu 13 13.000 2 kita 13.000 3. Oke, betul. Nah, Om Tommy itu berrelasi ke 1 3 4. Om Tommy untuk 1 berrelasi ke 1 3. Om Tommy lagi ketiga, Om Tommy lagi keempat, ganti 1 2 3 4 lagi. terus Mas Andri itu ke 1 dan kedua. Oke, sekarang Mas Andri ini 1, Mas Andri 1 2. Itu 2 3 4 5 betul. Terakhir Pita itu ketiga dan keempat. Pita ini ketiga, Tita ini keempat. Nah, kurang lebih kayak gini. Oke Om, kalau sudah kasih tahu Om. Kalau ada kendala kasih tahu juga Om. Udah, saya sudah. Udah Om? Udah. Nah, kalau sudah kurang lebih sintaknya ini Om. Ini saya kasih, Om mau coba boleh. Kita coba nampilin data apa namanya mahasiswa, tapi kursusnya ikut. Kalau nggak salah seperti ini. Caranya gini. Ini contoh. Ini berdasarkan tabel siswa dan tabel kursus gitu. Mana chat? Itu Om. Ini referensinya Om mau coba boleh. Oh Mas Andri udah keluar ya? Oke. Kayaknya lagi sibuk. Kita ke SQL. Caranya tampilkan semua ya. Semua from mahasiswa. M, kemudian join mahasiswa kursus, apalagi mahasiswa kursus berarti MK, kita singkat mungkin, on, berarti oke, mahasiswa M titik NIM sama dengan SC, oh gitu, SC bukan SC MK, NIM mahasiswa, terus kursus join kursus K
K on MK ID kursus sama dengan K ID. Nah, kayak gini. Nah, gini Om. Scriptnya tadi mana? Ini Om. Kursus Nih. joinnya ada 2 ya. Ya, kalau Om nggak mau disingkat mahasiswa, udah mahasiswa aja boleh. Nah, Kayak gini Om. Oke, Bisa Om? saya Coba lihat, coba share screen Om. Saya mau lihat Om. tidak ingin ada 2 ya. Nah, kelihatan? Oke, betul. Oke, betul. Nah, coba saya kasih tantangan sedikit Om. Di sini NIM kan ada 2 nih, ya kan? Yang tampil kolom NIM kan ada 2 nih. Sebenarnya sama aja kan? NIM yang pertama itu kan di tabel tabel mahasiswa, betul ya, Om? Ya, Terus kolom NIM yang kedua itu kan di tabel pivotnya atau kursus underscore mahasiswa, betul ya? kalau sama kayak kemarin semalamnya coba saya dulu. Kalau tidak salah di select gitu ya. Betul. Nah, coba tampilin NIM-nya itu cuma 1 aja. Kolom NIM-nya cuma 1 aja. Coba Om. Sosial. Siapa tadi? Macam sesuai kan itu saya sana semalam serta sesuai lengkap. Dan kalau dalam tadi ya cara dan peran kayaknya. Kalau tidak salah seperti ini benar sih. Ya, Bisa Om? ya.
Oke. Nah, ini kan kalau kalau dibaca nampilin datanya dari tabel mahasiswa, tapi data di tabel kursus ikut. Kan gitu ya, Om ya. Hmm. Kan ada from-nya itu. Om tadi kan ada from mahasiswa. Terus join-nya tadi ada di mahasiswa kursus satu, join-joinnya ada dua tuh. Sama join satu lagi tabel kursusnya. Kursus ya. Gitu kan. Nah, sekarang coba tampilin tabel data tabel kursus, tapi data di tabel mahasiswa ikut gitu Om, atau ya gitulah, tampilin data dari tabel kursus yang berrelasi ke tabel mahasiswanya, atau data di tabel mahasiswanya ikut gitu. Nama kalikan ke lain. Coba. Sedangkan hasilnya sama kalau salah ya. Benar sih, kalau salah. Coba diperhatiin lagi Om, ada yang salah. Unit tabel alias kursus. Tunggu deh. Unit tabel atau alias kursus. Terus ini ya. Coba dulu Om, tapi kalau emang udah nggak bisa, kasih tahu Om, nanti baru coba kasih clue, kasih petunjuk. Masih ada kosong nggak? Dia udah hijrah. Orang kalau ketemu berubah tuh bisnis kali. Dia udah hijrah. Benar. Iya. Oh ini tahu, oh tiap atas bisa kayak gitu. Nanti kita lihat aja biar sering. Oh ini Indonesia, ini saya punya tanah.
Ini kurang ketir hahaha. Ya, gimana Om? Coba lihat kodenya lagi Om. Nah, itu udah betul. Oke, di baris 7 ada lihat nggak Om? Barisnya kan ada 1, 2 sampai 8 tuh. Iya. Nah, di baris 7 kan ada tuh join mahasiswa kursus on kursus. Oke. Kemudian mahasiswa kursus. Nah, di sini salahnya. ID ya. Benar nggak sih? Iya, betul. Nah, iya betul. ID Harusnya ID kursus dong. ya. Ya, betul. Kenapa? Kursus kan ID. Kalau di mahasiswa kursus kan ID foreign key-nya ID kursus gitu, Om. Kemudian di baris 8. Nah, itu salah. Di baris 8. Ada lihat nggak, Om? Kan join-nya ke tabel mahasiswa. On mahasiswa kursus. Harusnya NIM. Di sini. Ya. Nah, terus berrelasi ke mahasiswa, Om. Tabel mahasiswa, Om, bukan tabel kursus. Soalnya kan join-nya ke tabel mahasiswa. Mahasiswa Ini berarti nama ya. NIM dong Om, kan Benar. NIM ininya. Oh, yang join person name ya. Betul, Ini name, sini name juga. betul. Nah, itu dia Om. Sama aja sih sebenarnya tadi tuh dibalik pun nggak salah. Gitu Om. Jadi harus apa namanya? Jangan dihafal Om, tapi dipahami aja gitu. Coba Om ke edit lagi sintaknya. Coba gini. Di baris 7 ya kan? Om berrelasinya ke tabel mahasiswa underscore khusus, ya kan? Terus on, nah ini dibalik aja Om. On mahasiswa kursus, berarti kan awalnya itu on kursus titik ID, ya kan? Dibalik mahasiswa kursus dulu. Titik. Nah, ID ya. kita mau berrelasinya kan ke tabel kursus kan? Tabel kursus itu kan berarti ID-nya yang jadi foreign key. Berarti ID kursus. Ya. Sama dengan Ini ke kursus. Ya, tabel kursus. Titik. ID. Berarti. Betul. Nah, kayak gitu Om. Di bawahnya juga. Nah, dia sekarang kan join-nya ke tabel mahasiswa. On. Nah, ambil yang mahasiswa kursus. Mahasiswa kursus, foreign key untuk mahasiswa apa Om? Di mahasiswa kursus ya. Rangkaiannya berarti ID kursus. Bukan, dia kan join-nya ke mahasiswa di tabel mahasiswa kursus, foreign key dari tabel mahasiswa apa Om? Field-nya apa? Foreign key-nya. NIM kan? Oh, di tabel mahasiswa kursus. Gini. Ini saya coba baca ya Om.
Di baris 8 kan ada join mahasiswa, ya kan Om? Join spasi mahasiswa. Di tabel mahasiswa, primary key-nya apa Om? Field atau kolom primary key-nya apa di tabel mahasiswa? Name ya, name. Name kan. Kemudian on-nya kan berrelasinya kan ke tabel mahasiswa kursus, ya kan? Nah, di tabel mahasiswa kursus, foreign key di tabel mahasiswa kursus itu apa untuk tabel mahasiswa? Name kan? Name tadi ya. Iya kan? Nah, berarti di mahasiswa kursus itu name gitu Om. Sama dengan apa lagi Om? Terus ya? Mahasiswa Om. Oh, mahasiswa. Dia kan joinnya mahasiswa. Nah, mahasiswa. Name. Betul. Nah, maksudnya NIM yang di mahasiswa kursus itu harus sama dengan NIM yang ada di tabel mahasiswa gitu maksudnya Om. Di baris 7 ID kursus di tabel mahasiswa kursus itu harus sama dengan ID yang ada di tabel kursus gitu Om. Gimana Om? Agak sulit ya, coba Om. Nah, kayak gitu Om. Oke Om. Oke. Emang agak bingung, tapi biasanya kalau udah terbiasa harusnya udah gampang nanti. Gitu Om. Terus coba kayak gini, bisa nggak ya? Kalau saya belum coba sih. Coba Om balik ke edit ininya, codingan sintaknya. Oke. Kita coba di baris 6 itu from-nya mahasiswa kursus atau tabel pivotnya. Coba kita balik. Bisa nggak kira-kira? Mahasiswa. Tabel pivotnya. Nomor 7, baris 7. Nah, join-nya itu ke tabel mahasiswa dulu. Mahasiswa. On. Nah, on ini baru mahasiswa kursus. Titik apa? Kira-kira Om. Name ya? Betul. Name. Karena kan join-nya mahasiswa. Sama dengan mahasiswa kan? Betul. Nah, itu Om. Nah, udah mulai paham Om nih. Terus mahasiswa apa lagi? Di sini name. Betul. Nah, Yang terus ke-8 berarti di sini kursus ya. Betul. Nah, itu Om. Mulai kursus. paham Om. Sedikit dulu. Betul. Di sini mahasiswa kursus. Benar ya sini ya? On mahasiswa kursus. ID-nya berarti ID kursus. Betul. Betul Om. Di sini juga berarti cuman di sini berarti kursus ya. Betul Om. Nah, itu maksudnya. Coba bisa nggak Om kira-kira? Nah, lebih gampang gini kan harusnya. Gitu Om. Berarti di sana bisa jadi khusus dari data nomor mahasiswa yang diinginkan dari sistemnya itu dan versus khusus dan khusus. Oke Om. Ya. Oke, gimana Om? Udah lumayan apa namanya? Nah, coba
cara membaca logiknya itu. Betul, Hmm. betul. Nah, makanya saya bilang jangan dihafal Om, tapi dipahami. Itu aja. Hmm. Hmm. Nanti kalau Om coba-coba baca di W3 School itu ada lagi tuh, banyak lagi tuh SQL-nya. Ada left join, ada right join. Nah, Om coba-coba aja nanti, boleh. Gitu Om. Gimana Om? Udah mulai pusing atau gimana Om? Atau masih aman gitu Oke, atau gimana? aman sih, aman. Masih aman. Oke. Sampai di sini Om ada pertanyaan Om? Eh, oh tadi yang delete data tadi berarti kalau misalnya kita salah input tadi solusinya cuma di delete ya, nggak bisa diedit itu ya, kayak tadi. Diedit bisa, bisa. Cuman ya pakai query Om. Gitu. Nah, mau nggak mau, Om biar gampang untuk ngeakses kayak mau edit, ngedelete-nya gampang, ya tambahin aja ID gitu. Nah, Hmm. makanya di tabel pivot, nama tabel pivot yang sekarang kan mahasiswa kursus. Ya. Coba Om buka di mahasiswa kursus. Hmm. Nah, field-nya di situ kan cuma dua tuh, Hmm. name sama ID kursus. Nah, Ya. Om tambah lagi ID, misalkan biasanya tambahin ID sih sebagai primary key. Cuma Om kan di tabel tabel kursus kan ada ID juga tuh, Hmm. ya kan? Nah, Hmm. makanya di tabel pivot Om kasih nama ID kursus untuk foreign key itu ID underscore kursus kan ada tadi tuh, kan udah ada Ya. tuh. Makanya Nah, dibedakan. Makanya itu maksud saya tadi kalau Om mau tambahin primary key, misalnya primary key-nya itu ID, jadi Om nggak bingung nih, ini ID siapa gitu. Makanya dikasih nama untuk, aja khusus ya. betul. Berarti Om nanti kalau mau misalkan tambahin, ya, berarti Om kalau mau ini tambahin, ya gimana Om? berarti nanti kalau ID mahasiswa berarti penamaannya ID mahasiswa gitu ya biar gampang. Betul, betul. Kalau Om jadiin itu foreign key dari tabel lain misalkan kayak tadi mahasiswa, primary key-nya kan name, ya Hmm. kan? Ya. Terus eh, primary key itu masuk ke tabel mahasiswa kursus. Namanya Hmm. NIM juga. Nah, supaya Ya. membedakan, Om kasih namanya NIM underscore mahasiswa gitu. Hmm. Atau Om balik boleh juga mahasiswa underscore NIM boleh. Biar tahu Om, oh ini NIM dari tabel mana, ini ID dari tabel mana. Soalnya kalau ID underscore kursus misalkan ini tahu nih, ini adalah foreign key dari tabel kursus gitu Om. Ada lagi Om? Udah oke. Paham. Oke, udah paham. Oke, Oke. kurang lebih itu kita udah selesai untuk database. Kalau Om mau explore lagi atau coba-coba lagi lebih luas lagi, boleh belajar aja di internet itu banyak. Kurang lebih basicnya ini. Untuk kedepannya sebenarnya harusnya gampang karena basicnya Om udah tahu. Oke, kalau sudah kita mau lanjut atau gimana Om? Kalau lanjut sangat-sangat bagus kalau Om sanggup. Oh, Gimana? materi berikutnya ya, apa itu? Ya, kita masuk ke bahasa pemrogramannya, kita pakai PHP dulu. Kita belajar Oh, dasar dari PHP. besok aja kali biar Andre ikut juga. Oh, besok Ah, boleh, boleh. ya bisa. Oke, yaudah. Sebelum ini, sebelum lanjut, Om mau diskusi dulu nggak atau yaudah besok aja deh sekalian atau Hmm. gimana? Kalau mau diskusi boleh. Udah sih, kayaknya udah besok aja. Lanjut. Besok. Ya Ah, udah. berarti besok PHP, udah besok PHP ya, pemrograman PHP. Ya, besok Oke. kita masuk ke bahasa pemrograman PHP. Nanti Oke. kalau sempat saya bikin modulnya bahasa pemrograman PHP itu di eh, Google Drive. Di sini kan masih belum ada. Sorry, Hmm. saya share screen dulu. Di sini kan udah ada Om, tapi sebenarnya ini isinya bukan PHP tapi JavaScript. Saya belum ubah, harusnya saya ubah dulu. Gitu. Nah, ini kan bahasa ini belum saya rubah dulu sedikit. Gitu Om.
Nah, Oke. di sini harusnya di sini yang mulai agak menarik kalau menurut saya menarik, tapi eh, apa namanya harus agak apa namanya logiknya agak keras itu aja sih Om. Logiknya itu, oh sama kayak matematik sih Om. Tapi Sedikit nggak lebih dalam seribet gitu matematik. ya daripada yang tadi. Ya, ya. Nah, menariknya kita seolah-olah kita bisa bikin dia berpikir sendiri komputer ini gitu loh Om. Misalkan Hmm. jika ini mau tampilin apa, jika apa mau tampilin apa, atau lakukan apa, gitu kurang lebih nanti Om. Ya, sama kalau di Excel kan Ya if udah, ini ke sini gitu ya. Kalau di Excel kan betul, if betul, dia. sama persis, betul, betul, betul Om. Oke, Oke, ya sip, udah sip. terakhir ada pertanyaan lagi Om? Sudah cukup, Mas. Cukup, oke. Kalau gitu, kalau sudah tidak ada, mungkin sekian dulu pertemuan kita hari ini. Siap, Mas. Eh, Salah dan kurangnya dari saya mohon maaf Om. Semoga Sama-sama. bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, sip. Terima kasih. Oke Om, sama-sama Om. Izin keluar ya Om. Ya, Pak.